Dalam 8 menit ke depan, saya akan bongkar apa itu tes IQ sesungguhnya. Mengapa konsep yang disebut kecerdasan rata-rata itu cuma ilusi statistik. Pernah dengar skor IQ bisa mengukur kepintaran seseorang? Atau mungkin kamu penasaran, apakah angka IQ-mu benar mengukur kecerdasan kamu? Faktanya, tes IQ tidak mengukur kecerdasan. Mereka cuma nge-ranking kamu dengan standar normal yang sempit. Awalnya tes ini dibuat untuk membantu anak-anak, tapi dengan cepat berubah menjadi alat untuk melabeli dan membatasi. Tonton sampai habis, pandanganmu akan berubah total. Mari mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih sebenarnya tes IQ itu? Tes IQ adalah sekumpulan teka-teki abstrak, pencocokan pola, latihan memori, dan analogi kata. Dan semua itu ditentukan sepihak oleh segelintir orang yang mikir itu cara bagus buat mengukur kepintaran. Tapi tunggu dulu nih, tes ini tidak mengukur kecerdasan, hanya mengukur seberapa bagus kamu ngerjain pertanyaan spesifik itu. Dan tebak, siapa yang menentukan pertanyaan-pertanyaan itu? Sekelompok psikolog, kebanyakan dari negara barat, yang memutuskan apa yang menurut mereka penting. Setelah itu, mereka bawa tes ini ke sekumpulan orang, biasanya dari latar belakang yang gak jauh berbeda. Kemudian mereka menghitung nilai rata-ratanya, dan nilai rata-rata itu diberikan angka 100. Angka 100 itu bukan muncul dari hukum alam, tapi karena mereka memaksakan data itu supaya cocok ke bentuk kurva lonceng, atau dalam statistik disebut sebagai kurva distribusi normal. Lalu angka 100 itu diklaim sebagai kecerdasan normal atau rata-rata. Jadi kalau skor IQ-mu di atas itu, maka kamu dilabeli pintar. Tapi kalau di bawah itu, kamu dilabeli kurang pintar, lambat, atau bahkan bodoh. Tapi coba pikir dulu nih, dibandingkan dengan siapa? Ya cuma dibandingkan dengan kelompok kecil itu doang, yang bahkan kita tidak tahu isi kelompok itu seperti apa dan berapa nilai rata-rata mentah mereka sebenarnya. Itu ibaratnya kita tahu kan, tinggi rata-rata pemain basket itu mungkin 190 cm. Jadi kalau kamu tingginya 173, dunia akan labelin kamu, kamu di bawah rata-rata. Dan tes IQ persis ngelakuin hal seperti itu setiap hari, ngebandingin semua orang dengan hanya satu kelompok sempit itu. Jadi kamu mungkin bertanya, apa dong kecerdasan rata-rata yang mereka bangga-banggakan itu? Jawabannya hanya mitos. Tidak ada yang namanya satu kecerdasan rata-rata yang bersifat alami atau universal. Dan tes IQ bikin itu seolah-olah ada, dengan cara mengambil skor mentah semua orang, memaksa mereka masuk ke kurva lonceng tadi, dan menaruh angka 100 di tengah. Itu bukan sains, itu rekayasa statistik. Saya ulangin lagi biar jelas, mereka tidak menemukan kurva itu secara alamiah. Mereka membuatnya. Sekarang bayangin kamu memberikan tes ke sekelompok petani di desa, pakai teka-teki abstrak yang mereka gak pernah lihat, hasilnya pasti susah. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena soal tesnya tidak relevan sama dunia mereka. Sekarang kita balikin nih, coba kita tes anak kota soal mekanik pertanian. Pasti jeblok juga, tapi tes IQ seolah-olah ngaku, cuma pertanyaan-pertanyaan dalam tes ini loh yang valid dan penting untuk mengukur kecerdasan. Dan kalau kamu tidak cocok, kamu dikasih label di bawah rata-rata. Itu ibaratnya kamu itu koki yang buruk, cuma karena tidak bisa bikin sushi, padahal kamu jagonya bikin rendang. Ini bukan cuma kesalahan akademik, ini dampaknya nyata dan menyakitkan. Selama lebih dari 1 abad, tes IQ dipakai sebagai senjata buat memisahkan, buat membatasi, bahkan menghancurkan hidup orang. Awal 1900-an, tes ini dipakai buat mendukung gerakan eugenika. Nilai rendah dijadiin alasan untuk mensterilkan orang, menolak imigrasi, bahkan melarang sekolah. Kedengarannya ekstrim kan, tapi itu fakta sejarah. Lalu kalau zaman sekarang gimana? Bentuknya lebih halus. Seorang anak dari sekolah minim fasilitas dapat skor IQ 85. Langsung dilabeli anak di bawah rata-rata, anak yang lamban. Benar? Mungkin dimasukkan ke kelas yang lebih rendah, kesempatannya dipotong, kepercayaan orang terhadap mereka turun, lingkungannya makin menyempit dan skor IQ itu menjadi takdirnya. Padahal tragedi sebenarnya adalah tes IQ itu tidak pernah membedakan apakah anak itu memang kurang kemampuan
Atau hanya karena ia tidak punya akses yang setara pada pendidikan dan kesempatan belajar? Tes itu hanya membandingkan mereka dengan standar yang tidak pernah mereka siapkan. Itu bukan pendidikan. Itu sekedar mengkotak-kotakkan manusia. Ayo kita hancurkan mitosnya. Mitos pertama, IQ mengukur kecerdasan. Salah. Yang diukur cuma seberapa baik kamu mengerjakan tugas tertentu, bukan potensi sebenarnya kamu. Mitos kedua, IQ itu tetap seumur hidup. Tidak benar, IQ bisa berubah lewat latihan, pendidikan, bahkan cuma untuk ngetes ulang lagi. Mitos ketiga, tes IQ adil dan netral. Salah, tes IQ itu bias ke orang dengan latar belakang tertentu. Tidak semua orang punya latar belakang yang sama. Mitos keempat, IQ tinggi berarti sukses. Tidak juga, kesuksesan dibangun di atas ketekunan, kreativitas, atau sekadar kenal orang yang tepat, bukan hanya nilai tes. Mitos kelima, terstandardisasi sama dengan adil. Tidak juga, standarisasi malah nutupin bias. Kalau semua orang dipaksa masuk ke kurva lonceng lalu bilang 100 itu adalah kebenaran universal, itu bukan menghilangkan ketidakadilan, itu justru menyamarkannya. Jadi, terakhir, apa kesimpulannya? Tes IQ itu bukan kebenaran. Itu sistem ranking yang dibungkus statistik, yang menyembunyikan bias dan berpura-pura menemukan dan mengukur kecerdasan. Jadi lain kali kalau ada yang sombong dengan nilai IQ-nya atau ngejudge nilai IQ orang lain, tanya balik, dibandingkan sama siapa? Karena kecerdasan itu bukan satu angka, tapi jutaan adaptasi terhadap kehidupan nyata. Dan tidak ada satu tes pun yang bisa sepenuhnya mengukur itu. Jadi, share video ini. Jangan biarkan angka yang cacat ini menentukan nilai manusia.